itu secara intern ya. Tapi karena kita tuh di negara kita tuh negara hukum, jadi segala sesuatunya itu ya konstitusional. Munggah mudune ki aturannya. Ketika menaikkan ini sesuai konstitusional, ketika pengen menurunkan harus konstitusional juga. Ada berbagai nah, tinggal cara. mencari cara kan gitu. Carane mbok piye ambre itu corong niki ya secara konstitusional piye carane. Makanya mikiro dijak golek cara piye. Ngono lah. Kalau konstitusional kan ada beberapa kriteria. Di Iya. antaranya 1, berhalangan tetap. 2, mengundurkan diri. 3, melakukan kasus hukum. Perbuatan tercela, kan gitu ya. Seperti itu. Dan selama ini kan tidak terjadi seperti itu. Kecuali yang buku papa itu. Nah, buku papa kan sebelumnya itu. Nah, iya, makanya. Sebelumnya. Saya ikut dibahas lagi, Wi. Saya nggak ngeling nih ya, buku papa. Ini gini, cek ombak dan tes ombak yang disampaikan Mbah Yaidullah ini. Ini gini, ini saya senyampang dan balance dengan apa yang disampaikan oleh seorang pengamat militer KONI siapa jenis? KONI. Nah, dia kan menyampaikan waktu itu, Pak Prabowo itu nanti kalau tidak segera mendapatkan satu pendukung yang kuat, artinya calon wakilnya yang bagus, akan membahayakan karena kedepannya begini yang seperti Mbak mulai. Ya. Ini ramalannya KONI sebenarnya ya? bukan membahayakan Prabowo, membahayakan NKRI. Iya betul ya. Betul sekali. Dan lagi gini, ketika cek ombak itu katakanlah Pak Prabowo kan ngetes Pak Prabowo nih, ngetes kemampuannya, keberaniannya, wani melepas orang ya. Ya. Dilema juga. Enggak, maksud saya yang cek ombak itu nasional, keseluruhan masyarakat. Reaksinya seperti apa? Tapi kan reaksinya sekarang luar biasa. Betul. Artinya ada kekhawatiran ke depan. Jadi kekhawatirannya bukan karena menggeser posisi Pak Prabowo, bukan. Tapi ini bagaimana ini keberlangsungan kan Indonesia. Beda masalahnya dengan kasus si Jokowi yang pemalsuan, dugaan pemalsuan sama buku papa. Isu-isu itu kan jelas ada perasaan kedengkian, ada dengkinya kan ada. Tapi ini kan karena nasionalis. Betul. Ada perasaan memiliki negara. Nah, di samping itu, andaikan nanti Pak Prabowo ini benar-benar mengikuti saran dari para seniornya ya, para jenderal-jenderal Purnanya, dia juga beban loh bro. Bebannya gini, Pak Prabowo, andaikan nama Gibran, iya bisa kira-kira, iya pernah. Dan kalau saya justru enggak. Kalau saya jadi Pak Prabowo, Pak Prabowo ini mantan Danjen Kopassus, sehingga harus bisa ada strategi tertentu. Kalau seandainya itu nanti masyarakat itu memang betul-betul bertekad bulat dengan dalih untuk menyelamatkan negara Indonesia ke depan, sehingga jangan sampai itu terjadi chaos karena ini gak setuju dengan pola kapasitasnya Mas Wapres. Ini bisa saja. Terus terserah. Kalau seperti ini kan bukan kehendak saya. Kalau saja fine aja. Ya, makanya tinggal itu nanti betul yang dikatakan Kang Dul. Ini tes ombak itu untuk menyaring. Bagaimana menyaring masyarakat ini, reaksi masyarakat ini, terutama masyarakat Indonesia ini menanggapi seperti ini, kekhawatiran para jenderal ini tentang Indonesia ke depan ini kayak ini piye. Artinya juga bukan hanya para jenderal, bukan ini kebetulan rank satunya Mas Gibran juga berpikir kalau situasi seperti ini loh. Nah, berarti gini, para orang-orangnya Mas Gibran ini harus bener-bener metu tepat ini gini. Menurut Mas ya? Mikir menurut Mas ya? Mikir. Lah, hal ini bisakah move on? Karena mungkin aku mungkin bisa dengan mudah menyampaikannya. Ini bagian grassroots bagaimana? 58% dari itu loh. Itu kan grassroots ya. Urung karon bisa menerima seperti ini. Ya ada reaksi kecil tapi kan keluar dari konteksnya. Misalnya ada akun yang malah merendahkan martabatnya si siapa itu? Mas Wapres ya, yang gayanya sate nyopot untu itu.
Nah, Oh iya. itu kan kecil itu karena kecintaan yang berlebihan terhadap si Mas Gibran-nya. Ya. Tapi dia kemungkinan dia nggak sensitif dengan kenegarawanannya. Akhirnya kan yang muncul cuman ya ideologi sempit. Istilahnya apa itu? Ya semoga saja para pendukung dari Mas Gibran ini bisa mengerti. Ini pun memerlukan perdebatan panjang ya. Perdebatan panjang juga. Makanya ini kan sudah ada seminggu itu, sepekan itu masalah 8 petisi. Iya, petisi. Petisi. 8 petisi yang diajukan para Purna Jenderal ke Prabowo itu 8 ini kalau Pak Prabowo mungkin saya diverifikasi. Dites tes ombak. Ya, prediksi Yeah. saya akan muncul isu-isu baru yang sifatnya sama dengan ya arahnya ya cek ombak juga. Itu kalau menurut saya, kalau sebenarnya seandainya mencari cara maju rakyat gak kerungu ya. untuk mencari cara bagaimana bisa menggeser atau mencopot ya bahasa kasarnya itu, mencopot Mas Gibran itu sebenarnya banyak cara. Iya. Politikus Indonesia itu Canggih-canggih. karena gue Tapi gini, Sing konstitusi gitu lah. pertanyaannya di saat negara seperti ini, kondisi seperti ini, kan nggak perlu mau mengganti Gibran. Iya, Resikonya luar biasa. betul. Nggak Jadi, perlu. bagaimana Kang Haji? ya, Upama gitu nih upama ya. Upama kan balik. Nah, Upama Pak Prabowo itu patuh dengan menuruti keinginan para Purna ya, menyepot Gibran. Kira-kira tidak selesai begitu saja. Tidak mudah selesai ini. makanya iyo, sesuatu gini yang loh. tidak mungkin terjadi. Seandainya yang berhak mencopot itu kan sebenarnya bukan presiden, Iya. tapi MPR. Nah, Pak Presiden ini dengan Mas Gibran ini, Pak Prabowo dengan Mas Gibran ini kan pasangan pengantin ibaratnya. Jadi sekarang itu kan istilahnya kan suami istri. Mesra-mesranya ini. Mesra-mesranya. Sehingga ketika itu nanti sesuai dengan aspirasi masyarakat Indonesia menginginkan Mas Gibran harus ganti karena ini menjaga keberlangsungan NKRI. Iya, sebenarnya serahkan saja kepada masyarakat, representasinya adalah MPR, dia caranya terserah monggo-monggo kuno kan gitu. Iya. Ya, sekarang ini kira-kira lah tak pancing iki piye, bener. Tak pancing ini piye reaksinya. Saya yakin itu sudah ada polling-polling yang kaitannya dengan itu. Tinggal kalau tahu itu memang diwujudkan, kira-kira ya gampang saja sebenarnya. Pak Prabowo kalau itu memang keinginan rakyat Indonesia kan ya tidak bisa dulu. Jangan ini anu-anu. Ya kan usulannya ya dari ke DPR ke MK ke MPR baru disahkan lagi. Itu kan proses masih lama ya. Nah ini kayaknya kabinet merah putih itu kan kabinetnya sekarang kan begini. Dari siapa Pak Muzani saja kan Ahmad Muzani, ketua MPR. Ketua MPR kan sudah memberi sinyal. Sinyal artinya kan cara gampangnya mau cara diomongnya secara bloko suto sebenarnya jangan dulu kan. Betul. Jangan dulu. Di saat Indonesia seperti ini. Nanti kalau tiba titi wanci ini pasti bisa, pasti ada jalan. Falsafah Jawa itu file filosofi Jawa itu sopo sing salah mesti bakal seleh. Ngomongnya tahu ini. Iya. Tapi sekarang ini kan kita akan membacanya dari luar. Sekarang andekan kita ini jadi Gibran, nah, iya. Kayak apa? Saya jadi Gibran, ya legowo karena berpikir saya tentang Indonesia ke depan. Wes kalau memang keinginannya masyarakat warga Indonesia seperti ini, oke, saya legowo aja. Aku, gue awakmu. Saya itu kenapa anda dulu seperti ini? Gitu lah. Baru rasanya saya seru rasanya toh, tunggu. Dan rasanya Gibran pun sebetulnya menurut saya, gak apa ya, pro kontra gak apa ya. Mas Gibran tuh menurut saya corongnya begini SOP jalan SOP, jadi sesuai standarnya dia. Iya, SOP. Hanya kualitasnya satu. Jadi yang menghambat Mas Gibran itu satu,
kita berhitung masa kapasitas, ketokohan. Terus yang kedua, oke lah kalau dia itu bekerja sesuai dengan SOP-nya karena sebagai ban serep. Saya yakin itu sudah dilalui. Akan tetapi ada hal-hal yang bisa mencederai SOP itu ada. Contohnya fufu papa. Nah, yang mencederai bukan fufu papa. Justru langkah-langkah awal pertama ketika Gibran sebagai wapres itu anak haram konstitusi itu. itu langsung melakukan manuver pencitraan kerja seperti presiden karena ada momen-momen yang dilakukan itu Betul. waktu si Pak Presiden Prabowo ke luar negeri ya itu sebenarnya mencederai istilahmu SOP lah di luar SOP lah. Itu jelas mencederai. Iya. Itu bukan ranahnya, bukan domainnya. Kecuali itu diutus sama presiden. Iya. Nah, kalau itu malah justru lebih ke di atasnya SOP. Iya. Over ya. Sudah melakukan tindakan pribadi yang merugikan. Makanya sampai sekarang kan sudah berubah polanya. Iya. Awal-awal kan seperti itu. Fufu Fafa itu luar biasa. Tapi begini, fufu papa itu kan sebelum. Nah, ini tadi saya melihat di salah satu televisi kasus fufu papa itu dengan dimunculkan memang itu aksesnya passwordnya Mas Gibran untuk masuk ke impeachment itu masuknya dari fufu papa tersebut. Namun kalau fufu papa ini dimunculkan akan ada perdebatan yang panjang lagi. Karena apa? Itu sebelumnya kecuali maksudnya sebelum dilantik sebelum jadi wakil presiden. Enggak, karena isu bahwa itu yang ngangkat kan dari kelompok kubu sebelah. Itu kecuali bro, Mas Gibran ini kalau melakukan seperti Ronald Reagan bercinta dengan Monsi Lesui itu melakukan tindak tidak terpuji. Kuwi langsung diimpus men. Wah, biar deh kuwi. Iya. Kayak golekne bojone ya ayu. Lah itu kan bojone Mas Gibran ini wayu. Nek menurutku lah bagi Mas Gibran ini kalau memang ini situasinya terus seperti ini naik, jadi suhunya terus naik dengan cek ombak ini. Mau tidak mau, momentumnya harus tepat. Momentum untuk introspeksi diri. Kan kalau Mas Gibran sendiri melakukan mundur, kan nggak masalah. Mundur dengan pertimbangan desakan, bukan desakan, keinginan masyarakat warga Indonesia karena untuk menjaga keberlangsungan Indonesia ke depan. Itu gentle. Ya satu itu, oke. Kan kekhawatiran tersebut apa yang disampaikan pengamat militer Konstansianwoku itu, yang mengkhawatirkan tuh kekhawatiran itu saja yang paling urgent pada Purna ini lah. Andai kan tidak ada itu, mungkin para Purna ini tidak begitu getol untuk hal ini. Maksudnya Arab ambisi kerso tadi. Bukan ambisi kerso, tapi kekhawatiran yang dulu. Iya. Melihat situasi kondisi seperti ini, kita memang khawatir betul. Jangankan kelasnya Pak Prabowo ya. Kuwi iki upamane kelasnya Mas Yoyon Sewu, Mas Gibran menghadapi hari-hari ini ke depan. Ini kan kondisi sulit secara ekonomi global kan sulit. Apa ya mampu? Itu yang dikhawatirkan seperti itu. Nah makanya kalau kembali saya jadi Mas Gibran, oke lah kalau ini saya berpikirnya dari niat dari hati saya yang paling dalam dan bersih karena untuk berpikir tentang Indonesia ke depan, monggo ya. Oke, permintaan ya. Jadi gini, betul juga. Apa yang rasa nangis jadi berat Gibran bukan begitu. Kalau memang Mas Gibran itu wawasan kebangsaan yang luar biasa, cinta NKRI yang luar biasa, apa yang saya sampaikan mungkin oke. Itu kalau trennya naik terus. Trennya maksudnya suhunya naik. Lah di samping itu juga para pendukung Mas Gibran ini iki buwing gesot iki. Buwing kontra ning piye ngene. Saiki genting ngene pertanyaan. Perkiraan tren ke depan itu suhunya naik atau turun? Reda apa menaik? Kemarin naik. Naik ya. Iya, karena faktornya sudah kanan kiri. Jokowi
sudah digoyang tuh udah masuk ranah Rana ijazah palsu. ijazah palsu. Jadi Artinya sudah Jokowi ke Dewi disibukkan penyelidikan, ya. udah masuk ke anunya, udah lapor, jadi udah masuk. Jadi intinya playmaker ini sedang goncang. Kemudian pemain-pemain lainnya mulai katut jika efeknya Besok gitu. aku kaget Dewi ini si apa ketum PSI Ya. kok berkunjung ke daerah-daerah. Oh, Ono apa? Kaisang ya. Terus Natali, Kaisang PSI Ya mungkin semua daerah kunjungi. dikunjungi. Contohnya wali kota Kediri lah. Blitar, Kediri, ya, ya. Tulungagung. Ya ya. Ya, nek cara aku ya golek penguat. Cari penguat lah. Ya. Menguatkan Nah, menurutku secara moral nggak baik. gitu ya. Ketua Iya, partai iya. dia kan pendukung. Nah. Jadi semua calon yang didukung jadi itu kan dikunjungi. Oh. jadi ngarane begini. Situasi ini akan terus naik karena apa? Satu memang ya mungkin akan ini kalau saya membacanya ada skenario alam, ada skenario alam, skenario alam semesta itu yang tidak menghendaki ya wes. Jadi anu ya, apa jenenge? Momentum wayang Pendowo Solo. Oh iya, balik yang wayang bisa nggak di wayang. Di wayang itu lodo api loh bro. Lah saya Wayang. gini, Wong intinya setiap sejarah itu kan berulang-ulang. berulang-ulang. Setiap generasi mesti berulang-ulang. Berulang-ulang. Jadi gini, kalau masa ada apa? setiap masa Masa ada ada orangnya, orangnya. setiap orang ada masanya itu loh. Baik bagi saya Mas Gibran itu masanya sudah selesai lah. Nyai. Terus itu dari hatimu. Ya, Ya gini sih. saya tuh tak tutup nih. Tak tutup nih. Hari ini sesuai kehendak alam kan begini. Satu contoh muncul ini Pak Jokowi disibukkan dengan kasusnya, sehingga kekuatan backup Mas Gibran ini kan salah satu berkurang itu loh. Artinya sudah sibuk kene kita Mas gak kober mikir kasusnya Kaki ada yang pincang. Nah itu, ya, saya mikirnya betul. Jangan-jangan ini betul-betul kehendak alam. Begitu. Karena gini, Wes enak pertanda waktu Solo itu. iya. Karena begini ya, aturan bisa direkayasa ya. Bisa. Hukum bisa nego. Tapi alam gak iso wis to. Bisa tulodene Solonya apa sih lali aku. Solonya pun di sini. Rungkat apa nih? Ya semua Yang Solo patung-patung wayang kan So guling kabeh. Guling kabeh. Tendang anu kayak kena angin itu angin badai. Ya, itu pertanda alam. Baliknya wayangnya, filosofi wayang. Saya berharap gini itu ya. awal dia bikin konten itu di Setahun lalu. Ratingnya dulu. Lagi setahun lalu luwih gue 1,5 tahun lalu. Woi, Paku. Iya, Cid, kabarnya Cid. Aja, Mas Prego lagi enjoy. Gue ngomong prego satu, maksudnya prego apa? Ayo, prego apa? Mas Prego ini konco-konco lenyol Pak Cito ini Mas Prego. Lah ngomong prego apa? Prego ini Prego itu sepeda motor impian kan jenenge kan udah jenis Prego, Yamaha Prego. ya penasaran aku Prego itu Jadi di luar ini nanti saya jelaskan. Iya. off the record ya. Tapi anu apa jadi negatif apa positif? Oh positif. Positif, Bro. Dedabrus bersama Memo. Yes.